Shalom, apa kabar sahabat-sahabat Cual? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat dan bahagia. Waktu itu saya ada teman menceritakan tentang ada tabungan baru, dia bilang itu, yang dibawahi oleh koperasi. Dia menceritakan banyak hal, tapi saya belum mengerti apa itu. Tahu saya itu menyimpan uang, menabung itu di bank-bank. Nah, saya waktu itu kalau suruh nabung di bank ya gimana ya, dengan uang yang terbatas, karena suami saya hanya bekerja swastanan, ya saya kalau suruh menabung ya paling sedikit aja. Kalau saya pas ada perlu ya saya ambil untuk mencukupi, misalnya beli buku kurang, saya ambil, beli belanjaan kurang, saya ambil. Sedangkan untuk menabungnya itu membutuhkan pikiran dan dana. Setelah saya sering bertemu teman saya itu, saya tertarik, dan teman saya mengatakan, ayo besok kalau ingin tahu CU, saya antarkan, saya juga setiap bulan setor, dia bilang. Setor apa toh Bu? Setor wajib, dia bilang gitu. Terus setelah saya ke CU, diterangkan segalanya, ternyata saya itu bisa nabung 10 juta. Bagi saya uang 10 juta itu banyak sekali, dan saya tidak mungkin untuk bisa menabung 10 juta dengan cara saya diutangi, tapi saya nabung dimasukkan ke si harta. Nah, oke, saya setuju. Saya bangga waktu itu bisa punya tabungan 10 juta, karena saya belum pernah punya tabungan sebanyak itu. Setelah lunas, saya buka buku tabungannya itu, ternyata bunganya kok banyak ya. Dengan saya tidak mengeluarkan uang yang begitu banyak, saya punya tabungan begitu banyak. Nah, setelah lunas itu saya ngomong-ngomong sama suami. Suami saya juga saya kenalkan sama CU. Suami saya juga tertarik. Terus waktu setoran terakhir itu saya dipinjami lagi. Mau ngambil lagi ya, mau ngambil. Aduh, saya sudah bahagia Bu, punya tabungan 10 juta lebih, dan setiap bulan itu berbunga. Kami ngambil, buatlah beli sapi. Kami bisa beli sapi dan kami titipkan di desa. Karena saya kan rumahnya Kutoarjo, sedangkan suami saya itu aslinya dari Wareng sana butuh, dititipkan oleh saudara. Nanti hasilnya di gadonan namanya. Nah, berjalannya waktu bisa nyicil sapinya, pada akhirnya sapinya dijual juga ada keuntungannya. Keuntungannya itu tidak sedikit ya, lumayan lah bagi saya yang tidak sebagai ibu rumah tangga. Bagi saya segitu banyak sekali. Nah, setelah itu sudah lunas lagi, sapinya sudah bisa dijual. Terus saya pinjam lagi untuk beli sapi. Sekarang sapinya itu yang dulu sudah besar kita jual, sambil pinjaman itu bisa dapat 2 anak-anak sapi. Terus dipelihara, jadilah sapi besar. Nah, itu sampai sekarang itu sudah 5.
sudah 5 dan kami sudah menjual beberapa kali itu menjual. Jadi kita jual sapinya, kita ambil pokoknya untuk beli lagi, kita ambil terus berjalannya waktu lagi sudah saatnya dijual, kita ambil, kalau sudah laku kita ambil pokoknya untuk beli lagi, kami mengambil keuntungannya. Begitu terus sampai sekarang saat ini. Karena kemarin kita jual itu sekali jual kemarin suami saya 6 itu untuk masuk perguruan tinggi. Jadi sekarang itu kita punya 5 dan yang 2 masih kecil-kecil itu barusan lahir. Ya puji Tuhan teman-teman, rekan-rekan CU semua, dan sekarang saya tidak pernah terasa tabungan saya di Siharta itu, karena saya tidak pernah menghitung-hitung. Saya kalau bayar utang, ada rezeki sedikit saya masukkan, rezeki sedikit saya masukkan, jadi saya tidak pernah menghitung. Lah kemarin itu saya iseng-iseng saja tanya, berapa sih Sihartaku? Wow, saya kaget lah. Itu saya benar-benar nggak menyangka. Coba kalau saya nggak masuk CU, sampai saat ini saya itu tidak pernah punya tabungan yang segitu banyaknya. Saya itu sering juga berpikir-pikir, wah seneng ya itu pegawai negeri, besok kalau masa tua punya uang banyak, punya pensiunan. Sedangkan kami orang swasta nggak ada pensiunan. Nah sekarang saya agak tenang ya, walaupun tidak seberapa, paling tidak di hari tuanya itu saya ada sedikit tabungan. Anak saya waktu bekerja pertama juga sudah sasaranke ikut CU. Maksudnya itu memasukkan di Siharta. Kalau di CU mereka begitu saya masuk, saya merasakan anak-anak saya, suami saya sudah tak daftarkan semua. Dan sekarang mereka sudah dewasa, dan yang besar itu kemarin juga kaget. Karena dia tidak nyangka, kemarin tanya, aku punya tabungan apa saja sih? Terus, oh kamu punya ini. Terus waktu perjalanan pulang, kok bisa ya Mah, saya punya tabungan segini banyaknya. Lah itulah, Mama juga waktu itu juga kaget, kok aku bisa ya punya tabungan segitu banyaknya. Bagi saya CU itu sangat bermanfaat. Sewaktu-waktu saya butuh dana mendadak, saya juga bisa diberi solusinya. Gimana, saya harus gimana, ini saya gimana. Nanti di saat saya bener, yang namanya manusia kan kadang kebetulan pas memang nggak ada dana, saya bilang ke CU-nya, ini gimana, saya kok begini ya. Mereka selalu memberi solusinya. Itu saya senang sekali bersahabat dengan CU. Terus saya senangnya lagi ada di CU itu ada Solduka. Nah itu Solduka itu sangat menginspirasi saya. Jadi ya semua orang itu besok dipanggil Tuhan, semua orang. Nah di saat saya dipanggil Tuhan, tidak tahu dalam keadaan apapun, saya meninggalnya itu nggak banyak merepotkan anak-anak lah. Paling tidak saya punya biaya sendiri untuk itu. Jadi saya itu sangat terbantu
terbantu sekali, sangat terbantu oleh CU. Semoga CU tetap ada, tetap jaya, tetap berkembang. Biar nanti anak-anak saya yang kecil juga nanti akan saya sarankan untuk menambah simpanannya di CU, karena dia kan sudah saya daftarkan. Sahabatku yang masih ragu-ragu untuk ikut CU, mari, karena di CU itu kita tidak rugi. Di sana juga ada pelatihan. Kita punya keinginan untuk keterampilan apa, di sana juga menyediakan. Kayak kemarin membuat pakan ayam lah. Pakan ayam itu di desa bagi saya itu sesuatu yang membantu apa, kita kan sering makan nggak habis, sayur nggak habis, nah itu bisa kasih ayam. Nah itu kemarin ada pelatihan membuat pakan ayam supaya ayamnya itu bisa mendapat ayam yang bagus, ayam yang unggul, ayam yang sehat, terus masakan dan lain-lainnya. Jadi mari kita ikut CU itu tidak akan rugi. Begitu saja sobat-sobatku di CU semua. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.